Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Yang semangat loh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Lagi ya? Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita hari ini akan melanjutkan materi kita yang lalu tentang menjauhi pergaulan bebas dan larangan berzina. Ada yang sudah tahu apa itu pergaulan bebas? Saya angkat tangan, Bapak kasih nilai 100. Gak ada ini. Oke, nanti kita bahas ya. Sebelum kita masuk ke materi, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doanya ayo monggo disiapkan. Mulai. Tidak sombong. Kalaupun kita kuat secara fisik, tidak boleh sombong. Saya bisa. Kalaupun kita cerdas secara keilmuan, kita tidak boleh sombong. Maka kita saat belajar diawali dengan berdoa sebagai bukti persaksian bahwa kita itu makhluk lemah. Oke. Hari ini siapa yang gak berangkat? Gak ada yang berangkat, Pak. Berangkat semua ya? Alhamdulillah. Jadi Kang Bila berangkat ke kelas ini. Baju sudah dirapikan? Sudah, Pak. Anda siap untuk belajar? Siap. Ada sebuah analogi seperti ini. Sebuah persiapan itu penting. Kalau seandainya kalian mau pergi jauh, kemudian kalian tidak siap, maka apa yang akan terjadi? Kamu pasti akan bingung nanti ketika kamu dalam perjalanan maupun sampai tempat yang kamu tuju. Sama halnya kita waktu belajar, kita perlu yang namanya persiapan. Maka persiapan itu penting. Oke, menanamkan nilai nasionalisme. Ketua kelas siapkan untuk kita menyanyikan lagu nasional. Untuk begini. Kita menyanyikan lagu Garuda. Proklamasi sedia
yang indah tentang cinta dan air apa? Hubul Waton dengan iman. Bahwa kita itu penting karena kalau seandainya negara kita itu nggak aman, kita nggak bisa beribadah secara nyaman. Maka cinta di tanah air itu sebagian dari Iman. kita. Tujuan hari ini adalah satu, mengetahui apa itu pengertian pergaulan bebas dan zina. Dua, apa ayat-ayat yang berkaitan tentang pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga adalah mengetahui dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina. Anak-anak, materi kita saat ini adalah tentang larangan pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu sederhananya bahwa kita itu melakukan sesuatu tanpa menghiraukan hal-hal lain. Agama tidak dihiraukan, sosial tidak dihiraukan. Kayak semacam kita itu tentang Allah, karena agama saja tidak dihiraukan. Kalau norma sosial juga kita tidak menghiraukan. Seakan-akan kita itu tidak butuh orang lain. Padahal kita itu makhluk sosial yang seharusnya saling menolong dan saling membuka. Saat orang itu melakukan pergaulan bebas, berarti dia itu sedang menantang dua hal. Satu Allah, dua adalah manusia. Kalau kita dibenci oleh Allah, kita mau berteman sama siapa? Kalau kita dibenci oleh manusia, terus kita mau gimana? Allah benci kita, manusia benci kita, terus kita mau bagaimana? Padahal kita ciptaan Allah, padahal kita makhluk sosial. Maka dari itu pesan Bapak hari ini adalah jauhi pergaulan bebas dan zina. Karena itu adalah sesuatu yang keji, ditambah lagi, bukan cuma keji, tambah lagi keji di mata Allah, hina di mata manusia. Anak-anakku, kalian saat ini saya tugaskan untuk analisis video yang akan Bapak tampilkan. Kelompok 1 nanti Bapak kasih video, kelompok 2 Bapak kasih video, kelompok 3 juga Bapak kasih video. Nanti kalian analisis apa isi dari video yang Bapak sampaikan, Bapak tampilkan. Nanti kalian sampaikan satu persatu sesuai kelompoknya. Oke, siap ya? Kelompok 1 ini videonya ya, perhatikan. Kelompok 1 siap? Siap. Tidak boleh mengulang 2 kali ya. Jadi harus konsentrasi. Dini, coba dipikir lagi deh, karena ada banyak resiko pernikahan ini. Salah satunya stunting. Stunting adalah gagal tumbuh kembang pada balita karena kurang gizi dari masa kehamilan. Masih ada lagi loh. Yang pertama, usia remaja masih membutuhkan gizi maksimal sampai dengan usia 21 tahun. Yang kedua, organ reproduksinya belum matang. Yang ketiga, secara psikologis remaja belum bisa berpikir logis dan rasional. Yang keempat, pernikahan ini rentan terkena mental dan depresi. Gimana menurut kamu? Aku pernikahan ini. Oke, bagaimana kelompok 1? Sudah menangkap? Oke. Kita masuk ke kelompok 2. Ini video ini untuk kelompok 2. Silakan kalian analisis, perhatikan, konsentrasi. Bapak putar hanya 1 kali. يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال
Bisa? Saya menangkap ya. Video yang Bapak putar nomor 2. Selawatnya bisa kan ini selawatnya? Ayo Pak, ayo Kak, coba selawatnya Kak. Untuk sela-sela waktu. Sama, biasa, Kak Hasan. Selawat bareng-bareng. Yang muda bisa kita ikuti bersama yuk. Biasa Pak. Yuk, kita ikuti. Pimpin ya. Ya. Kak Hasan. Bosan sekarang. Ya. Ya. Oke, selanjutnya kelompok. Ini video untuk kelompok 3. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Bagaimana kelompok 3? Bisa menangkap? Oke. Kita langsung ya kelompok 1 udah bisa ya? Ya Pak. Oke, kelompok 1 tadi videonya ini tentang pernikahan dini. Ayo coba berdiri, kemudian dibacakan apa tadi isi dari video yang ditampilkan. Berdiri, dibacakan. Pernikahan dini yang pertama yaitu stunting, gagal tumbuh kembang balita. Yang kedua, organ reproduksi belum matang. Yang ketiga, secara psikologi remaja belum bisa berpikir logis. Yang keempat, rentan penyakit mental dan depresi. Sudah Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok Satu. pernikahan ini. Tadi dalam video bahwa 1. Stunting atau gagal tumbuh. Akibat dari pernikahan ini yaitu stunting. Stunting itu gagal tumbuh. Jadi anak bayi itu tidak bisa berkembang secara normal. Yang kedua, organ reproduksinya belum matang. Ketiga apa tadi? Secara psikologis Remaja belum bisa berpikir logis. Logis itu apa logis? jelas. Logis itu apa? Nalar, ya, secara. Oke, yang nomor 4 tentang penyakit mental dan depresi. Masih muda, masih belum bisa menghadapi masalah-masalah pernikahan. Kalau sudah menikah itu problemnya lebih besar, bukan problem tentang diri kita, tapi tentang anak, tentang suami, tentang anak, tentang istri. Jadi bukan aku, tapi anak dan istri atau anak dan suami. Maka yang belum matang pikirannya, belum logis pemikirannya, dapat terjadi gangguan mental. Banyak orang yang gila karena cinta. Ya, maka jauhi pergaulan. Oke, ada yang tanya tentang video nomor 1? Nggak ada. Oke, video yang nomor 2 kelompok 2. Silakan, Mbak, bacakan. Akibat berzina. 1. Allah sempitkan rezekinya
Terima kasih untuk kelompok 2. tepuk tangan. Tadi ada akibat zina. 1, Allah sebutkan kita hidup di dunia sekali, inginnya rezeki melimpah dan terus. Kalau kita mendekati zina, berarti sama saja kita minta rezeki kita sedikit. Kalau kita yang minta, terus dikasih Allah susah rezeki, berarti yang salah siapa? Nah, maka jangan pernah dekati zina, karena kalau kita mendekati zina, sama saja kita minta sama Allah untuk disempitkan rezeki. Yang nomor 2, Allah hilangkan cahaya wajahnya. Jadi kalau perempuan itu nggak ada inner beauty gitu bahasa orang Inggrisnya, nggak menarik dari gestur tubuhnya, dari wajahnya, itu nggak menarik karena nggak punya inner beauty. Kecantikan kalbu itu tidak ada, sehingga tidak muncul sinar di dalam wajahnya, sehingga dia itu tidak menarik. Kalaupun dia cantik, bukan karena menarik, tetapi karena mengundang manusia. Ya, bukan karena dia itu cantik terus kemudian berwibawa, terus cahayanya muncul, bukan. Tapi karena dia cantik hanya sebatas mengundang syahwat seorang laki-laki. Nah, maka jauhi zina. Yang ketiga, Allah tambahkan titik hitam di dalam hatinya. Sekali kita melakukan dosa, Allah kasih titik hitam. 2 kali Allah kasih titik hitam, 3 kali Allah kasih titik hitam. Waktu dulu kita bayi, hati itu bersih suci, tapi kita yang menggores sendiri, kita yang membuat hati itu gelap. Maka semakin kita banyak melakukan dosa atau pergaulan bebas atau zina, maka semakin gelap. Kalau sudah gelap, pasti masalah kecil jadi besar. Bisa contoh, ada seekor ayam. Ayam itu dia ada di lapangan yang luas. Kalau di lapangan yang luas, ayam itu tidak merasa ada masalah, walaupun ada mobil, walaupun ada orang yang bawa parang. Tapi kalau seandainya ayam itu ada di ruangan yang kecil, di situ ada anak yang lewat saja, ayam itu merasa terganggu. Sama halnya hati. Kalau hati itu sempit, masalah kecil jadi besar, masalah kecil jadi apa? Jadi beban. Ya, maka semakin dewasa bukan semakin lapang hidupnya, tapi semakin ruwet. Ya, nah, jangan pernah dekati zina. Oke, selanjutnya doanya sulit dikabulkan. Gimana? Hatinya gelap. Kemudian apa? Gak punya inner beauty. Ya, salah satunya Allah itu melaknat orang-orang yang melakukan zina. Ya, doanya nggak mungkin diijabah. Kita itu bermusuhan dengan Allah. Ya, kalau musuh nggak mungkin mengasih apa yang dia minta, apa yang musuhnya minta, ya kan? Kecuali kekasihnya Allah. Rasulullah itu kekasihnya Allah. Rasulullah minta pasti dikasih. Bahkan Rasulullah itu bisa ngasih syafaat kepada makhluknya. Karena apa? Karena kekasihnya. Kalau kita melakukan zina berarti kita dilaknat oleh Allah, berarti kita musuhnya Allah. Berarti doa kita tidak diijabah. Terakhir, banyak waktu yang disia-siakan itu jelas, ya. Banyak waktu, banyak biaya yang disia-siakan. Selanjutnya kelompok 3. Baik, maksud dari video tersebut adalah wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
Maksud dari ayat tersebut adalah ayat ini melarang umat Islam untuk mendekati zina, baik secara fisik maupun non fisik, seperti melihat, mendengar, atau berbicara tentang hal-hal yang jorok. Zina dianggap sebagai dosa besar karena merusak moral, kehormatan, dan masyarakat. Pesan moral dari video tersebut adalah lindungi kesucian dan kehormatan, jaga hubungan suci dengan pasangan, hindari godaan dan pikiran negatif, patuhi hukum Allah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Cukup sekian dan terima kasih. Bagus sekali kelompok 3, tepuk tangan kelompok 3. Ada yang ditanyakan di kelompok 3? Ya, tidak, cukup. Sebelum kita tutup, Bapak akan tanya dulu. Untuk kelompok 3, Kabila bakal ayat 32 menjelaskan tentang Zina. Isra ayat 32. Jadi ada dampak dari zina. Tadi apa aja dampak dari zina? Salah satunya apa? Merusak Jangan moralitas, salah Pak. Allah SWT. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Merusak moralitas manusia, Pak. Merusak moralitas manusia. Siapa lagi? Dampak zina. Kalau zina itu bisa mengakibatkan hamil di apa lagi? Mendapatkan penyakit HIV, Pak. Oh iya, dapat mendapatkan penyakit HIV/AIDS yang tidak ada obatnya. Apa lagi? Dikucilkan oleh masyarakat. Apa lagi cukup? Sampai di sini silakan ketua persiapkan untuk doa. Mulai. Sekian hari ini, Bapak mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmu yang kalian miliki bisa kalian manfaatkan dan bisa menjadi perbuatan bebas dan zina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.